Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Minggu ini anime Attack on Titan sudah masuk episode ke-80. Bisa dibilang ini adalah episode terbaik Attack on Titan Final Season part kedua sejauh ini. Bahkan mendapat rating sempurna alias 10.0 di situs IMDb. Setelah di episode ke-79 Eren berhasil mewujudkan apa yang terjadi di masa lalu Grisha, Zeke kemudian melepaskan Eren, di mana keduanya kembali ke dunia Path. Disinilah keduanya saling berebut kekuatan Ymir di dunia Path. Penasaran seepik apa episode ke-80 Attack on Titan ini? Berikut pembahasan detailnya, check it bro. Pertama, pembantaian keluarga Reiss. Jika Wit Studio tidak berani terang-terangan menganimasikan pembantaian di keluarga Reiss oleh Grisha Yeager, maka MAPPA tidak segan-segan melakukan hal itu. Setelah Grisha sukses membunuh Frida dan merebut kekuatan Titannya, ditunjukkan dengan jelas bagaimana Grisha menggencet dua adik kecil Frida, termasuk menggencet istri Rod Reiss yang memeluk salah satu adik Frida, lalu membantai kakak Frida. Hanya Rod Reiss yang berhasil selamat dan tidak diburu oleh Grisha. Setelah pembantaian tersebut, kejadian sama seperti di episode kemarin, di mana Grisha begitu menyesali perbuatannya dan memohon agar Zeke menghentikan tindakan Eren yang akan menghancurkan dunia. Kedua, Zeke dan Eren berebut kekuatan Titan. Zeke pada akhirnya mengetahui dengan jelas seberapa berbahayanya Eren, termasuk bagaimana dia mempengaruhi masa lalu untuk menciptakan masa depan seperti apa yang terjadi sekarang ini. Disinilah Zeke sebagai raja di dunia Path langsung memerintahkan Ymir Fritz untuk mengambil kemampuan reproduksi seluruh subjek Ymir. Ymir pun yang dalam dunia Path ditunjukkan dengan mata tertutup yang menandakan bahwa dia adalah seorang budak, mulai maju ke pohon Path untuk melaksanakan perintah sang raja. Eren yang dirantai dengan kekuatan Ymir langsung berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan rantai tersebut. Yap, Eren mampu melakukan hal ini karena salah satu kekuatan Attack Titan adalah melawan kehendak sang raja. Namun tentu saja perjuangan Eren untuk lepas dari rantai Ymir yang membelenggunya juga tidak mudah. Saking kerasnya usaha Eren, sebagian jarinya sampai putus, namun Eren pada akhirnya berhasil terlepas dari rantai Ymir dan berlari menuju ke arahnya. Zeke pun awalnya tidak peduli dengan tindakan Eren karena sekali Zeke memerintahkan Ymir, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Namun melihat betapa ngototnya Eren untuk menghentikan Ymir, disinilah Zeke mulai khawatir, jangan-jangan inilah yang dilihat Eren di ingatan masa depan Attack Titan. Ketiga, kisah pewarisan kekuatan Titan. Sebenarnya kisah ini sudah Abrikos jelaskan dengan super lengkap di video pembahasan alur cerita Attack on Titan berdasarkan timeline. Kalau Abrikos jelaskan ulang di sini, videonya akan sangat panjang, jadi Abrikos jelaskan intinya saja. Ymir adalah penduduk di sebuah desa yang dibantai oleh suku kejam Eldia. Saking kejamnya, lidah penduduk yang berhasil selamat dipotong dan mereka dijadikan budak suku kejam Eldia. Suatu hari, Ymir melihat sebuah acara pernikahan suku Eldia di mana Ymir yang masih anak-anak melihat dengan jelas bagaimana bahagianya si perempuan ketika dinikahi suku Eldia. Ymir yang merasakan penderitaan sebagai budak berharap suatu saat ada orang Eldia yang menikahinya. Namun hal tersebut sangat mustahil mengingat Ymir hanyalah seorang budak. Dia pun mengambil tindakan nekat dengan melepaskan babi-babi milik suku Eldia. Tujuannya tentu saja untuk caper alias cari perhatian. Namun Ymir malah dibebaskan oleh pemimpin suku Eldia yaitu Fritz. Dan disinilah ada teori dari Abrikos tentang ritual mengambil kekuatan iblis bumi alias Daichi no Akuma, yaitu ritual mengorbankan seseorang yang menginginkan kebebasan untuk mengambil kekuatan iblis bumi, dan tugas tersebut diserahkan ke Ymir. Suku Eldia pun berpura-pura menyuruh suku lain untuk memburu Ymir. Jadi Ymir sama sekali tidak tahu kalau yang memburunya saat itu adalah suku Eldia. Ymir taunya dia yang sudah terbebas dari suku Eldia menjadi kecewa karena ternyata di balik kebebasan tersebut malah ada dunia yang lebih kejam yang memburunya. Jadilah Ymir masuk ke pohon suci yang memang sudah diketahui oleh suku Eldia untuk membuat Ymir yang terburu terpancing ke sana. Ymir lalu terperosok dan tenggelam di danau yang ada di bawah pohon. Ymir menyentuh sumber dari kehidupan yang disebut iblis bumi. Ymir pun berhasil mengambil kekuatan iblis bumi tersebut dan berubah menjadi Titan. Setelah menjadi Titan, Ymir memutuskan kembali ke Fritz karena dia kecewa dunia luar begitu kejam terhadapnya. Dia pun kembali menjadi budak Fritz, namun kali ini membawa kekuatan dari iblis bumi. Dia membantu suku Eldia membangun jalan dan jembatan, termasuk memperluas wilayahnya dengan menyerang kekaisaran yang sudah terlebih dahulu eksis di benua utama yaitu Marley. Perlahan tapi pasti, Eldia mulai menjadi sebuah kerajaan besar.
Fritz begitu bangga dengan Ymir dan memberinya hadiah untuk mengandung anak-anaknya. Dari sinilah Ymir yang sebelumnya terobsesi untuk menjadi istri suku Eldia begitu bahagia karena orang dari suku Eldia yang ingin menikahinya justru adalah Raja Fritz itu sendiri. Sambil mengandung dan melahirkan anak-anak Fritz yaitu Maria, Rose, dan Sina, Ymir semakin brutal membantai kekaisaran Marley. Dia terkena sindrom Stockholm, yaitu sebuah sindrom jatuh cinta pada orang yang menyakitinya. Lebih mudahnya, sebut saja sindrom bucin. Jadi semakin Ymir disakiti Fritz, maka dia akan semakin mencintainya dan takut akan kehilangan raja busuk ini. Bahkan ketika Ymir mengetahui Fritz selingkuh dengan selir-selirnya, Ymir malah menyalahkan dirinya sendiri. Apakah dia kurang loyal kepada sang suami? Suatu hari, Marley membuat strategi untuk membunuh Fritz. Sebagian dari mereka berpura-pura menyerah dan ingin menjadi bagian dari kerajaan Eldia. Fritz pun menerima mereka dengan tangan terbuka hingga salah satu prajurit Marley mengeluarkan tombak yang dia sembunyikan dalam tanah untuk membunuh Fritz. Ymir yang terkena sindrom bucin dengan sukarela mengambil tombak tersebut. By the way, kejadian ini kemungkinan adalah 13 tahun semenjak Ymir mendapat kekuatan iblis bumi. Serangan tombak tersebut membuat Ymir tidak lagi bisa beregenerasi, atau lebih tepatnya, iblis bumi butuh wadah baru untuk tetap eksis di dunia nyata. Dari sinilah Fritz menyuruh ketiga anaknya untuk melakukan ritual kanibalisme, yaitu ritual untuk memakan seluruh daging Ymir demi mencegah kekuatan iblis bumi kembali ke asalnya. Dengan begitu, ketiga anak Ymir tercemar darah sang ibu yang menyatu dengan iblis bumi, dan jadilah mereka bertiga Titan Shifter. Ritual kanibalisme ini terus terjadi hingga ke anak cucu Fritz. Kekuatan Ymir pun pada akhirnya terbagi menjadi 9 dan berhenti hanya di 9, mengikuti mitologi 9 dunia Nordik yang ada di pohon suci Yggdrasil. Setelah kematiannya, Ymir terjebak di dunia Peth dalam wujud Ymir kecil yang begitu haus akan cinta. Sindrom bucinnya menjadi semakin akut hingga dia menjadi budak dari seluruh keturunan Fritz di dunia Peth untuk selamanya. Keempat, Eren mendapat kekuatan Ymir. Cerita diakhiri dengan Eren yang berhasil memeluk Ymir. Kekhawatiran Zeke mulai menjadi-jadi karena Ymir ternyata bisa dihentikan. Padahal sebelumnya Zeke bilang sekali Ymir bergerak maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika Eren berhasil menghentikan Ymir, maka yang terjadi berikutnya hanyalah tinggal menyadarkannya. Zeke pun langsung bangkit dan lari menuju Eren. Sementara Eren meneriaki Ymir bahwa dia bukanlah budak ataupun dewi. Dia hanyalah manusia biasa yang punya kehendak serta kebebasannya sendiri. Eren bersumpah akan menghancurkan semua yang membelenggu Ymir. Dia mengatakan kalau Ymirlah yang menuntunnya ke sini selama 2000 tahun. Cara ini pun berhasil, di mana Ymir akhirnya terbangun dari tidur panjangnya di dunia Peth. Dia pun memberikan kekuatan Founding Titan pada Eren. Kelima, kebangkitan Rumbling. Buat yang bingung bagaimana Ymir memberikan kekuatan Founding Titan pada Eren, intinya iblis bumi itu hanya bisa diperintah oleh Ymir, karena memang Ymirlah yang mengambil kekuatannya. Sementara Ymir hanya bisa diperintah oleh keluarga Fritz alias darah bangsawan karena pengaruh sindrom bucin. Jadi alurnya, darah bangsawan memerintah Ymir, Ymir memerintahkan iblis bumi. Disinilah Eren menghancurkan alur tersebut, yaitu dia menyadarkan Ymir agar mau memberinya kekuatan. Ymir pun pada akhirnya memberi kekuatan pada Eren, namun bukan berarti Ymir sudah terbebas dari perbudakan darah bangsawan, karena penyakit sindrom bucin masih ada padanya. Kunci untuk kebebasan Ymir sebenarnya bukan Eren, melainkan Mikasa. Dan ya, Eren yang mendapat kekuatan Founding Titan langsung dihinggapi oleh sang iblis bumi yang bisa diperintah Ymir. Kepalanya yang putus disambung dengan tubuh parasit membentuk tubuh Titan super raksasa dengan kepala Attack Titan ada di depan. Eren pun langsung membangkitkan Rumbling sebagai pasukannya. 3 dinding di Pulau Paradis mulai runtuh dan menggerakkan Wall Titan untuk maju menghancurkan dunia. Armin awalnya senang karena merasa Eren telah berhasil alias Paradis telah mencapai kemenangan karena sebagian kecil Rumbling akan menghancurkan seluruh pasukan aliansi dunia yang berkumpul di Teluk Marley. Namun Armin menyadari kalau yang dilepaskan Eren bukan sebagian kecil Rumbling, melainkan seluruh Wall Titan dari 3 dinding. Saat Armin masih kebingungan,
Eren kemudian menggunakan kekuatan Founding Titan untuk berkomunikasi dengan seluruh subjek Ymir di dunia Path. Dia mendeklarasikan perang pada seluruh dunia yang berniat membumi hanguskan kampung halamannya di Pulau Paradis. Dia akan menggerakkan Rumbling ke seluruh dunia hingga tidak ada kehidupan di luar Pulau Paradis yang tersisa. Yap, ini bukanlah tindakan genocide atau pembasmian ras, melainkan tindakan pembasmian dunia yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama. Semuanya hanya demi sebuah pulau kecil bernama Paradis. Sebandingkah? Tentu saja tidak sebanding, dan hal ini membuat Eren dinobatkan sebagai villain terburuk versi situs streaming anime Crunchyroll. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.